Kota Cirebon, sebuah kota yang kaya akan sejarah dan kebudayaan. Terletak di pesisir utara Pulau Jawa, kota Cirebon memiliki warisan budaya yang sakral dengan keindahan arsitektur yang mempesona. Tersembunyi sebuah keajaiban arsitektur yang menjadi saksi bisu dari sejarah panjang Jawa Barat. Dikelilingi oleh pepohonan rindang dan batu-batu kuno, Gua Sunyaragi menjelma sebagai tempat suci dan tempat peristirahatan bagi para penguasa dahulu. Selamat siang, nama saya Jajat Sudrajat. Saya di sini sebagai kepala pemandu di pengelola Taman Air Gua Sunyaragi. Ya, ini guha, ya, bukan goa. Perbedaannya, kalau goa itu alam, ini guha. Namun, tata bahasa Indonesia bukan rahasia umum, huruf H diapit huruf hidup itu hampir nggak terdengar. Guha, gua, gua, dianggapnya goa. Karena ini buatan, ya. Ini artinya dibikin, dibangun. Gua Sunyaragi nama aslinya adalah Taman Kaputren Panyepi Ingraga. Taman Kaputren definisinya tempat bermain putra-putri Panyepi Ingraga, karena ketika mereka bermain juga mereka diuji sejauh mana pendalaman, sejauh mana pemahaman tentang Islam. Ya. Kenapa menggunakan pakai kata-kata Panyepi Ingraga? Ini salah satu kearifan lokal, karena kata bertapa itu milik saudara-saudara kita umat Hindu. Ya. Nah, ini adalah Taman Kaputren pengganti. Setelah Taman Kaputren Nurgiri Saptarengga berubah fungsi menjadi pemakaman setelah wafatnya Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Ya, di dalam catatan yang ada, Gua Sunyaragi pertama kali dibangun kalau mengacu pada Candrasangkala Gajah Depa Tirtalinui itu menunjukkan tahun 1586. Prosesnya panjang karena kita berada di tepi danau. Ya, tepi danau. Segara Amparan Jati. Segara itu sungai besar. Amparan Jati karena sekelilingnya huta jati. Ya. Pertama kali digunakan kalau mengacu kepada Candrasangkala yang kedua, Bujangga Ratu Obaing Bumi yang digambarkan patung Garuda dililit ular atau lebih dikenal aslinya adalah Garudea. Cuma orang susah ngomong Garudea. Kemudian jadi Garuda, itu artinya ada fase 10 tahun. Fungsinya ini buat melatih ilmu kekebalan tubuh atau ilmu kekebalan. Jadi kalau keturunannya mau belajar ilmu kebal atau badannya supaya kuat di sini. Jadi kalau berdirinya badannya mau kuat, keturunannya mau kuat, badannya di sini suruh puasanya atau tirakatnya. Nah ini supaya orangnya supaya nggak panas, nggak ngap. Ini ada pengaturan jalan air. Jadi air dari sini turun ke bawah, nanti turun ke kolam bawah ya. Jadi fungsinya buat pendingin. Jadi kayak dibikin AC buatan yang terbuat dari angin dan air.
Jadi orang yang puasa di ujung situ sejuk dan dingin, nggak panas ya. Nah, adem, makanya temboknya adem kayak kulkas. Gua Peteng. Peteng itu gelap. Ya. Makanya kalau kita lihat Gua Peteng ada ruangan, atasnya Cungkup Gua Puncit. Cungkup Gua Puncit ini menara pengawas. Karena dulu anak-anak petinggi Cirebon, anak-anak Sunan Cirebon, anak-anak Sultan Cirebon, ya. Peteng itu artinya gelap, menggambarkan bahwa manusia lahir dalam kegelapan. Emang begitu bayi lahir ngerti 1 tambah 1 2? Ya. Dalam tradisi Jawa, tradisi budaya Jawa, bayi ketika begitu lahir, kalau malam ketawa-tawa sendiri, senyum-senyum sendiri. Kata orang tua, menurut tradisi Jawa, itu ada sedulur papat kelima pancer. Digambarkan yaitu tadi, Cungkup Gua Puncit yang mengawasi mereka, yang mengawasi dia, termasuk saya ketika kecil. Peteng itu artinya gelap. Yang paling belakang, yang dibangun di fase ketiga 1783-1788 itu namanya Gua Argajumut sebagai gua pelengkap, ya. Makanya tadi saya minta kalian foto pakai HP untuk melihat itu bentuk apa, ya. Tadi ada kan di HP, ya. Itu bentuk apa? Nah, di sini ada 2 makna. Argajumut. Makna pertama, arga tuh hidangan, jumut tuh ngambil. Ya. Makna yang kedua, arga tuh bukit, jumut tuh ngambil. Artinya, arga jumut itu diambil dari istilah jadilah orang tua panutan. Jadilah orang tua yang diambil nasihatnya, orang tua yang diambil petunjuknya, orang tua yang diambil ilmunya. Artinya orang tua panutan, ya, orang tua panutan. Kenapa? Kalau kita lihat bentuk Gua Argajumut, itu kita jelas tengkorak manusia, kepala, mata, hidung, dan mulut. Itu menggambarkan bahwa kita semua akan begitu. Kita semua manusia akan begitu. Makanya sebelum menuju ke situ, minimal ilmu kita bermanfaat. Di dalam ajaran beberapa kiai, ya kan, beberapa ahli sufi mengatakan ilmu itu baru bermanfaat kalau diamalkan. Amalkan, ya. Itulah Argajumut. Di sisi lain, kalau kita ngelihat dari sebelah selatan, ya, bentuk hewan mitologi Cina, barongsai. Karena saudara-saudara kita dulu dari suku Han, suku Ong, dari Margatan, itu mereka melakukan ritual keagamaannya di situ. Itulah Argajumut. Gua Kelanggengan. Diambil dari kata kelanggengan itu artinya langgeng, abadi, paten. Nah, ini buat melanggengkan jabatan apa aja. Nah, ini ruangannya sama dengan Gua Padangati. Tapi ini dilingkup dengan air. Kenapa dilingkup dengan air? Ini ada maknanya. Satu sisi buat pendingin, satu sisi buat bersuci, satu sisi buat jebakan. Jadi orang-orang yang masuk ke sini kalau buru-buru
ketahuan. Nah ini ada suara air nih orang yang masuk ya gitu ya. Nah satu sisi buat pendingin, satu lagi buat berwudu atau bersuci ya. Kita lihat Garuda dililit ular ya. Nah ini burung Garuda dililit ular ini sama aja simbol yang ada pintu di guanya ini pendek-pendek ya. Sama aja itu intinya kita nggak boleh sombong, harus nunduk ya. Ya kita kembalikan kepada burung Garuda yang mempunyai sayap 2 yang bisa terbang ke mari seenaknya mungkin ya. Jangan mentang-mentang jadi burung dia terbang seenaknya kemana kemari, bebas. Dan ibaratkan lagi ular ini, ibaratkan tali lagi yang belit atau mengikat ya. Jadi kalau burung diikat itu nggak bisa terbang seenaknya mungkin. Sama aja kalau kita artikan kembalikan pada diri kita, kepada manusia ya. Jadi kalau kita punya kedudukan yang tinggi, ilmu yang tinggi, kita nggak boleh sombong, harus nunduk kayak ilmu pandi. Semakin berisi, semakin merenduk. Gitu. Jadi intinya kembalikan lagi kita nggak boleh sombong. Karena ada bahasa, yang ganteng ada lebih ganteng, yang cantik ada yang lebih cantik. Di langit itu ada atas, langit lagi gitu ya. Tadi yang Bapak jelasin ini pintu yang ke makam Madinah dan Cina di mana? Itu di depan kita ya, ada kanan kiri. Jadi identiknya itu kalau ke kanan menghadapnya ke barat atau ke kiblat ya, itu ke makam Madinah. Kalau ke Cina arahnya ke timur, ke kiri. Tapi orang dulu ini buat ngelabuin, jadi diarahkannya ke timur, ke makam Madinahnya. Tapi intinya sebenarnya ke makam Madinahnya ke kanan, ke barat ya, ke kiblat ya. Nah itu buat ke makam Madinah itu kenapa? Kan ke Cina kenapa? Jadi ada kaitannya. Jadi kalau ke makam Madinah kita balikin lagi dengan Syekh Syarif Hidayatullah-nya. Jadi Syekh Syarif Hidayatullah itu sebenarnya cucunya dari Prabu Siliwangi. Anak yang dari perempuan yang bernama Nyi Mas Rara Santang yang nikahnya itu dengan Kesultanan Mesir atau Kerajaan Mesir. Nah itu pangerannya yang bernama Syekh Syarif Abdullah yang ada hubungannya dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia menikah, akhirnya diberi 2 anak lelaki semua, namanya Syekh Syarif Hidayatullah atau Sumiati. Nah itu adiknya Syekh Nurullah. Nah itu kalau yang ke Cina berkaitannya dengan salah satu istri dari Syekh Syarif Hidayatullah yang dari Cina, yang bernama Putri Ongtin atau Longtin, yang panglima armada lautnya yang terkenal itu Lasmana Cenggu atau Cengwa, yang ajaran di Pulau Jawa yang terkenal itu Semarang ya. Nah ini kan ada pepatah juga yang ngebilangin apabila kita mau ngejar ilmu akhirat, nah kita arahnya ke kanan, ke Mekah Madinah. Kalau kita mau ilmu keduniaan atau kekayaan, ada pepatah kejar ilmu sampai negeri Cina gitu. Dan ini mejanya tadi yang buat berunding. Pada zamannya Sultan kelima itu berunding melawan Belanda ini di sini berundingnya, mengatur siasat. Tapi tetap ada yang bocorin, nah, karena agak hancur bagian belakang karena dibom. Pada tahun 1788 dibikin oleh Sultan Matangaji atau Sultan Sofiuddin. Nah tahun 1790 dibom karena menurut Belanda ini ilegal ya. Jadi nggak izin sama dia. Nah ini selain buat ini, buat naruh makanan juga, nah itu ruang jamuannya di dalam situ. Ya, sekali lagi sesuai konsep awal Taman Kaputren. Itu intinya.
tempat bermain para putra-putri raja. Namun dalam hal ini juga mereka bukan hanya bermain, tapi diuji sejauh mana pemahaman ya penguasaan mereka dalam ibadah. Makanya di Gua Sunyaragi ada mandebling, tempat mendapatkan ketenangan hati, ya kan? Ada juga balai kambang yang fungsi utamanya adalah digunakan untuk bertadarus. Bukan rahasia umum, kita umat muslim kalau habis di bulan Ramadan habis taraweh itu pasti tadarus, artinya menghafal kitab suci. Coba kita tarik imajinasi kita ke zaman itu. Zaman masih gelap, ya, masih bertumbuh pohon-pohon besar, orang masih belum banyak. Kita dituntut kalau malam bertadarus, ya, hanya memanfaatkan alam. Ketika terang bulan atau cuaca tidak hujan, dibantu dengan lampu tempel atau orang Jawa bilang damar ceplik. Ya, kalau kita lihat material yang digunakan Gua Sunyaragi, ya, itu sebagian besar menggunakan batu karang. Karena kenapa? Batu karang ini adalah andil besar dari seorang arsitek keturunan Demak Mataram, Raden Sepat, yang di dalam catatan bahwa andil beliau dalam pembangunan Sunyaragi adalah membawa material, yaitu batu karang. Filosofinya, coba kita lihat batu karang di alam aslinya, terumbu karang, ikan pun hidup. Tapi ketika kena udara, akan mengeras. Makna filosofi mitologi dalam Islam, kenapa menggunakan batu karang? Hidup tuh keras. Mampu kita tidak melunakkan kekerasan hidup. Apa? Hawa nafsu. Itu makna yang pertama. Yang kedua, dari tumpukan batu karang ini, oleh Panembahan Losari, salah seorang cicit daripada Sunan Gunung Jati, dia juga seorang seniman, dia juga seorang arsitek, kemudian menjadi sebuah motif batik. Yang nama asli batik itu adalah batik Wadasan. Ya. Nah, batik Wadasan saat sekarang itu kurang begitu dikenal. Yang dikenal justru motif batik yang dari Cina, yang punya motif Cina, walaupun kandungan dan artinya sama, yaitu Megamendung. Baik Wadasan maupun Megamendung mengandung arti yang sama, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Banyak orang bertanya, Pak, zaman itu belum ada semen, ya, perekatnya pakai apa? Bukan rahasia umum kalau bangunan yang bersifat cagar budaya di negeri kita, perekatnya menggunakan putih telur. Ya. Kalau saja putih telur digunakan untuk perekat bangunan, kalian jangankan makan, tahu juga enggak yang namanya ayam. Telurnya habis. Ya kan? Buat bangunan. Putih telur di sini sebuah kiasan. Sebuah kiasan yang bermakna putih sucikan niat, telur bulatkan tekad. Artinya ada kesucian niat dan kebulatan tekad. Apa? Bukan rahasia umum. Orang tua kita dulu, leluhur kita zaman dulu, kalau membangun sesuatu, punya cita-cita, itu sambil tirakat, sambil puasa, sambil berzikir. Inilah kekuatan magis yang ada di Gua Sunyaragi yang melekat di batu karang. Saat sekarang ini Gua Sunyaragi dikelola oleh Badan Pengelola Taman Air Sunyaragi di bawah Keraton Kasepuhan. Ya. Ini menjadi satu tanggung jawab besar orang Sunyaragi pada khususnya, orang Cirebon pada umumnya. Ya. Dan kita semua bertanggung jawab. Karena ini sebuah warisan yang langka.
Sekarang bayangkan, pantai utara tuh lumpur, tidak mengenal karang. Sementara Cirebon yang notabene dekat pantai, berada di wilayah pantai utara, ada satu bangunan yang menggunakan batu karang. Jadi sangat naif kalau saya sebagai putra daerah, saya sebagai orang Cirebon, tidak mempertahankan, merawat, dan memelihara. Kemudian dari pengelolaan itulah kami hidup. Maksudnya retribusi yang dibayar oleh para pengunjung kita kembalikan dengan memelihara kebersihan, merawat keutuhan, keindahan, kenyamanan, dan keamanan. Undang-undang Cagar Budaya ya, jadi BPD Kalimantan. Kalau dulu kan belum ada aturan, jadi orang-orang kesini enak ya, kadang coret-coret, nulis-nulis, rusak. Kalau sekarang nggak berani, ada undang-undang Cagar Budayanya ya. Ada bangunan kayak rumah ya. Nah ini namanya gedung pendopo atau gedung pesanggerahan. Dibangunnya lebih muda. Kalau di dalam kan 1596 sampai 1768. Kalau ini lebih muda, ini 1848. Yang bikinnya ini oleh Ibunda Ratu Adima. Nah itu fungsinya buat istirahat keluarga Sultan apabila kunjungan sini. Tapi sekarang tidak terpakai. Jadi digunakan menjadi gedung serbaguna. Kayak contohnya kalau buat reuni atau halal silakan boleh. Nah ini dua ruangannya ini sekarang tidak terpakai buat nginep lagi, tapi sekarang buat gudang sama museum. Nah ini patung perawan Sunyinya lagi duduk menghadap ke timur ya. Nah ini mohon maaf, ini separohnya yang asli kayak merah gini ya wajah ya. Kalau ini kan udah diganti ya. Dan ini bukan tulang nih, ini marmer semuanya ini. Ini kalau nggak salah adat kebaya atau kembennya Cina ya. Kembali pada abad ke-17, para pengrajin penuh dedikasi membahas setiap detail, menciptakan karya seni yang membuka nan abadi. Bangsawan dan para pemimpin tertinggi berkumpul, memuja keindahan dan keistimewaan yang terpancar dari setiap sudut, merenungkan makna kehidupan, mencari pencerahan dalam ketenangan oleh Goa Sunyaragi. Goa Sunyaragi bukan hanya sebuah tempat bersejarah, tetapi juga sebuah warisan budaya yang kaya akan keindahan dan misteri.